Boleh Hanif. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik. Kita absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Hera. Hera kemana? Izin. Izin. Ada lagi? Udah, Ibu. Berarti cuma satu orang ya? Iya. Baik. Jadi hari ini di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai cerita pendek. Cerita pendek. Ya. Ada yang masih ingat cerita pendek itu apa? Cerita pendek yang berisi tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Ada lagi? Cerita yang bisa dibaca dalam satu kali duduk. Ya. Terus untuk unsur-unsurnya ada apa aja? Ada tema, prinsip, Ya, masih ingat ya untuk materi minggu kemarin. Nah, materi minggu sekarang yaitu teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Ya, betul. Jadi, menurut Kera, pengertian teks prosedur secara sederhana adalah urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Sedangkan, menurut Kosasih, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Jadi, teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada struktur dari teks prosedur. Nah, ada 4 ya strukturnya. Yang pertama ada tujuan. Apa itu tujuan? Ada yang tahu? Itu maksud dari Hal yang ingin dicapai, yang ingin dilakukan. Ya betul ya. Jadi tujuan itu hal yang ingin dicapai atau hal yang ingin dilakukan dari teks prosedur tersebut. Biasanya berada pada bagian awal. Yang kedua ada alat dan bahan. Jadi itu merupakan bagian yang berisi alat-alat atau bahan-bahan yang harus digunakan atau yang harus ada. Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah. Pasti tahu ya apa itu langkah-langkah? Tahapan-tahapan. Ya, jadi langkah-langkah itu berisi tentang tahapan-tahapan secara runtut dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada simpulan atau penegasan ulang. Ini berisi tentang kesimpulan atau akhir dari teks prosedur tersebut. Namun ini bersifat opsional ya, boleh ada, boleh tidak. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Contohnya ada yang tahu? Masuk akal. Bisa masuk akal. Ya. Kemudian yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan. Jadi kan di dalam teks prosedur itu juga bisa yang pertama masukkanlah, itu merupakan sebuah panduan ya yang harus diikuti. Kemudian yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Contohnya ada yang tahu? Memotong. Menggunting, meniris. Nah, terus yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Kemudian. Nah, selanjutnya. Setelah itu. Yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Misalnya potong pisangnya. Ya, ada yang tahu? Potong secara tipis. Ya, bisa potong secara tipis atau misalnya potong dengan ukuran berapa senti, gitu ya. Yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Ada yang tahu contohnya? Rincian waktu itu didikanlah selama 5 menit. Ya betul. Terus untuk rincian tempatnya? Tempatnya Masukkan ke dalam oven. Nah Ya. bisa. Terus untuk caranya? caranya yaitu Tuangkan sedikit. Tunggu beberapa menit. Ya. Aduklah. Ya.
Yang Tunggu beberapa terakhir, menit. terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut ya, dari awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang caranya atau langkah-langkahnya hanya beberapa, bisa 1 sampai 3. Contohnya cara menyalakan setrika, ya kan itu hanya beberapa langkah. Kemudian teks prosedur kompleks itu yang caranya atau langkah-langkahnya itu banyak dan kompleks. Contohnya Cara membuat paspor. ya bisa cara membuat paspor, cara membuat SIM, Cara membuat buku nikah. ya itu bisa. Cara Itu membuat emang seperti Instagram dari nomor. Yang terakhir ada teks prosedur protokol. Ada yang tahu? protokol kesehatan. Salah ya. Nantilah. Maksudnya bukan seperti itu. Jadi teks prosedur protokol itu adalah teks prosedur yang caranya itu atau langkah-langkahnya itu bisa dirubah, tidak harus berurut. Misalnya memasak mie instan. Jadi tergantung masing-masing. Misalnya kan tidak harus bumbunya, misalnya nggak harus bumbunya dulu, tapi misalnya masukinnya dulu gitu ya. Iya Bu. Bisa pembuatnya dulu. Nah ini ada contoh teks prosedur. Ada yang mau membacakan? Ayo, boleh Amel. Bu, saya nanti jawab aja Bu. Ya boleh. Boleh. Dia Bu. Judulnya cara membuat bingkai foto dari kardus bekas ya. Tujuannya bingkai foto atau yang lebih sering disebut sebagai figura adalah sebuah tepi dekoratif yang dibuat untuk memasang, melindungi dan memajang sebuah gambar, foto atau lukisan. Material atau alat atau bahan-bahan. Yang pertama, siapkan kardus bekas dari apa saja dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Kedua, siapkan gunting. Ketiga, kaca. 4, lem. 5, siapkan juga pita atau kertas kado. 6, siapkan penggaris. Nah untuk langkah-langkahnya ada yang mau membacakan? Boleh Andi? Cara membuat langkah yang pertama adalah dengan mengukur kardus dengan memakai penggaris. Ukuran nantinya dapat disesuaikan dengan ukuran dari foto yang akan dipajang. Kedua, kemudian kaca diukur seperti halnya kardus tadi. Langkah yang berikutnya ialah dengan memotong 2 lembar kardus yang bisa disesuaikan dengan ukuran potongan kardus yang pertama. Kemudian, Anda perlu membuat sekat pada bagian tengah kardus guna untuk memakai potongan dari kardus kecil yang lain. Langkah selanjutnya rekatkan dengan memakai lem. Berikutnya, ambil kardus lagi lalu bentuk sesuai dengan keinginan. Kardus ini nantinya akan dipakai sebagai penopang frame agar tidak jatuh. Selanjutnya ialah dengan memasang kaca pada bagian dalam kardus tersebut. Untuk yang terakhir ialah dengan menggunakan kertas kado atau pita tadi, tempelkan kertas pada bagian luar kardus hingga bisa dijadikan hiasan dan supaya lebih cantik. Ya, selanjutnya ada penegasan ulang. Siapa yang mau membacakan? Ya Fitri silakan. Penegasan ulang itu mudah, bukan berarti tidak menarik. Hanya dengan manik-manik pita di 2 sudut dengan satu warna, namun tetap memberikan kesan elegan dan rapi. Kamu juga bisa membuat bingkai dengan lebih indah jika kamu benar-benar menggunakan kreativitas. Ya, tepuk tangan dulu yang Boleh. buat Amel, Adi, dan Fitri. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa. Ada pertanyaan dulu? Cukup. Berarti lanjut ya ke latihan. Ya Bu. Oke. Nggak mau. Ada hadiah nggak Bu? Hadiah, mau hadiah? Mau. Boleh, nanti Ibu kasih hadiah. Aku aja. Ini berkelompok ya. Ya Bu. Kelompoknya gimana Bu? 2 orang. Ada yang 2 orang, ada yang 3 orang ya. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup ya? Cukup. Kita udah selesai Bu. Aku udah
Udah Bu. Udah Bu. Udah. Udah. Ya, Ini aku aja yang deh, paling Bun. muda, Bu. Aku. Yang paling muda ini. Aku Iya, yang Paling ini. awal. Kayak kelompok sama dia. Emang sendiri-sendiri. Ini kan sendiri. Enggak. Dua atau 3 orang. Udah, Bu. Ini Ibu Bu. pilih 2 kelompok saja ya. Bu. Jangan Lagi Bu, lagi ulang. Pimpah lah Bu. Ayo. Perwakilannya hampir Oh, Oh iya, boleh kalau Saya yang sudah malas Pak. dengan suku. Salahnya si Dea. Sok Silakan. Dea. Gimana yang banyak yang menang gitu? Yang kalah. Berapa kelompok Bu ke depannya? Yang ke depan 2 kelompok. Oh, boleh. Siap. Ini kumaha Bu? Yang menang yang ke depan. Maksudnya yang langsung ini menang. Ya, langsung. Iya. Kita langsung menang. 1, 2, 3. Ah. Baca kelompok B. Ada yang 1, 2, 3. Yes. Bu, berarti yang pertama Bu. Ya, silakan kelompok Ahmad sama siapa? Di sini Bu. Orang. Judul. Kelompok Ahmad judul. Kemudian Gagal we ya aku. 3 ya, 3 struktur. Judul, tujuan sama material. Iya. Aku judulnya aja. Di sini. Tujuan, material dan Judul dari teks prosedur tersebut yaitu cara membuat layang-layang. Untuk tujuannya pada paragraf pertama. Ya, paragraf pertama ya, betul tidak? Betul. Lanjut. Nah, yang ketiga, material atau bahan atau alat. Nah, alat dan bahan yang diperlukan yaitu penggaris, pisau, gunting, satu ruas bambu berdiameter kurang lebih 1 cm dan panjang 60 cm, satu ruas bambu berdiameter 1 cm dan panjang 100 cm, kertas layangan, spidol atau pewarna, lem kertas, tali atau benang. Ya, betul ya yang disebutkan oleh kelompok berapa ini? 2, 1. Kelompok 1. Ya udah, ini aku kasih hadiah ya. Siap-siap untuk kelompok yang selanjutnya. Kalau nggak dapet, Abu. Hore! Keju. Ini kelompok Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Bakar aja. Kelompok 3 ya. bagian langkah-langkah Ya. Yes. Untuk langkah-langkahnya yaitu siapkan dua ruas bambu yang disayap tipis berdiameter kurang lebih 1 cm dengan ukuran kurang lebih 100 cm dan 60 cm. Yang kedua, ambil 2 ruas bambu tersebut dan letakkan secara menyilang seperti salib. Bagian horizontal kira-kira Ya kan layang-layang. Ya tambah. Bagian horizontal kira-kira 80% dari atas. Ambil benang dan talikan benang tersebut di tengah poros kedua ruas bambu tersebut. Tujuannya agar sayapnya seimbang. Hubungkan semua ujung kerangka dengan benang. Pada langkah ini usahakan jangan mengikat terlalu kencang agar kerangka tidak bengkok. Lalu langkah pembungkusan Mana? Nyemprot. Langkah pembungkusan layangan kertas. Persiapkan layangan kertas. Gambarlah pola kerangka layangan pada kertas tersebut menggunakan spidol dengan cara meletakkan kerangka di atas kertas. Potong kertas, lipat kertas, berikan hiasan menarik pada layangan yang telah dibuat. Disarankan hiasan tersebut tidak terlalu berat agar layang-layang bisa terbang. Nah, untuk penegasan ulangnya atau kesimpulannya, Tidak ada ya. Di teks prosedur berikut cara membuat layang-layang itu tidak ada penegasan ulangnya. Ya, ini untuk hadiahnya ya. Silver Queen. Silahkan. terima kasih Ibu. Nah, jadi udah paham semua ya mengenai materi teks prosedur. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Nanti Ibu kasih hadiah. Super King pasti. Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Aku. Boleh? Silakan. Ini apa? Dari awal sampai akhir. Aku. Ya, silakan. Aja dari aku. Yang setengah.
Jadi baik, di sini saya akan menyimpulkan materi keseluruhannya. Jadi teks prosedur itu merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Strukturnya yaitu ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan, lalu ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat konjungsi, lalu menggunakan kalimat kata kerja aktif, lalu menggunakan kata apa sih namanya teh? Kata langkah-langkah. Ya, betul. Iya, pokoknya berisi langkah-langkah. Panduan. Ya, siap. Udah. Kemudian Kemudian jenisnya ada Sederhana. prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Boleh, baik. tepuk tangan dulu dong. Oke, lagi. Hadiahnya buat aku katanya, Bu. Mukbang kata di kosan. Iya, mau lagi ya, Bu. Ya, minggu depan lagi ya, hadiahnya minggu depan lagi. Jadi dicukupkan untuk pembelajaran pada hari ini. Kita akan di minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Ditugaskan ya untuk mencari teks prosedur, kemudian dianalisis strukturnya, dan minggu depan dikumpulkan. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Mungkin sekian ya dari Ibu untuk pembelajaran minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.